Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rupianti dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Nah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah budidaya finfish, maka saya akan menjelaskan budidaya ikan air payau, khususnya budidaya ikan nila salin. Nah, untuk melihat tahapan-tahapannya, simak video berikut ini ya. Observasi yang saya lakukan yakni di Kampung Nila Salin, tepatnya di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kampung Nila Salin ini merupakan satu-satunya yang memiliki kawasan budidaya ikan nila salin terbesar di Indonesia. Melihat potensi lahan dan harga pasar yang menjanjikan, maka pembudidaya lebih memilih budidaya ikan nila salin. Menurut Anggraini et al. 2020, ikan nila salin atau Oreochromis niloticus lin merupakan salah satu komoditas perikanan yang digemari oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena memiliki daging yang tebal dan rasa yang enak. Disebut dengan nila salin karena ikan ini tahan hidup pada air salinitas yang tinggi hingga 20 promil. Tahapan budidaya ikan nila salin ini yang pertama yaitu dengan persiapan tambak. Langkah yang pertama yaitu pengeringan dan pembuangan lumpur. Proses penjemuran ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari tergantung pada kondisi cuaca. Hasil jemuran yang baik ditandai dengan permukaan tanah yang terlihat retak-retak namun tidak sampai membatu. Selanjutnya, bersihkan juga lumpur hitam yang berbau busuk, biasanya berasal dari sisa pakan ikan nila ini yang tidak habis. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengapuran dan pemupukan dasar tambak. Pengapuran dilakukan dengan cara ditebarkan ke seluruh tambak dengan menggunakan kapur Omnia Crab sebanyak 1000 kg per 1 hektar. Tujuan dari proses pengapuran ini yaitu membunuh bibit penyakit atau membunuh ikan tersisa di kolam setelah pengeringan sekaligus untuk menetralkan pH tanah, dan pengapuran ini dicek secara berkala. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan cara disebar secara merata dengan menggunakan pupuk TSP sebanyak 200 kg per hektar dan pupuk Korea sebanyak 100 kg per hektar. Nah, pupuk ini ditebar secara merata di dasar kolam dan dibiarkan selama 1-2 minggu. Selanjutnya yaitu dengan pengisian air. Sumber air untuk kolam pembesaran nila salin ini diinstalasi budidaya air payau yang berasal dari sumur bor dengan salinitas 20 ppt. Pemilihan benih ini merupakan faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan suatu budidaya ikan nila salin. Nah, sebelum benih nila ditebar, maka harus melewati tahap aklimatisasi atau adaptasi. Nah, tujuannya yaitu agar benih nila ini terbiasa dengan kondisi kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sudah dengan Bapak Imron. Bapak Imran. Di sini saya akan mewawancarai tentang budidaya ikan nila salin. Di sini tepatnya Desa Sambiroto. Desa Sambiroto, Desa Kecamatan Tayu. Sambiroto itu merupakan kampung nila salin, dan di mana budidaya ikan nila salin di sini itu sangat besar ya, Pak. Iya, betul. Nah, untuk pemilihan benih yang baik itu seperti apa ya, Pak? Yang jelas dalam hal ini memang peran untuk mencapai sukses itu tidak lepas dari kualitas benih, Mbak, ya. Dari kualitas benih. Dan di antara benih yang berkualitas itu rata-rata dari petani sini itu mempunyai mempunyai suatu keyakinan atau kemantapan biasanya dalam hal bibitnya tadi itu dalam keadaan gesit atau lincah istilahnya, dan agak memanjang. Itu biasanya itu yang dikatakan bagus untuk petani sini itu seperti itu ya. Makanya ketika itu kalau ada kadang-kadang bibit kan ada yang agak pendek, kemudian
tingkah lakunya itu lembek atau lemah, itu pertanda itu kurang bagus. Jadi memang kalau rata-rata kalau memang bibit itu pergerakannya itu lincah, gesit, itulah itu mungkin diantara tanda-tanda bibit yang bagus seperti itu. Untuk masa budidaya ikan nila salin ini kira-kira sampai berapa bulan gitu Pak? Nah itu gini ya, jadi dalam hal ini untuk penebaran bibit itu biasanya dari ukuran, ada yang ukuran 2-3 cm 2 kali 3, ada yang 3 kali 5, dan ada yang 5 kali 7. Tapi meskipun ukurannya beda-beda seperti itu Mbak, tapi untuk masa budidayanya atau masa panennya itu juga tidak beda jauh. Ya rata-rata itu hampir 4 bulan sampai 5 bulan lah, kurang lebih seperti itu. 4 bulan sampai 5 bulan. Pengelolaan pakan sangat penting dalam budidaya ikan nila. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila ini berupa pelet dengan kadar protein sekitar 25 hingga 30%. Berikut merupakan manajemen pemberian pakan ikan nila salin dan perhitungan dosis pakan ikan nila salin. Tahap selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas air. Nah, air yang digunakan sebagai media budidaya ikan nila salin ini yaitu air laut yang tidak tercemar dan disarankan air tersebut di-treatment terlebih dahulu. Parameter penentu kualitas air adalah suhu 25-32 derajat Celcius, DO lebih dari 3 mg per liter dengan pH 6,5-9 dengan salinitas maksimal 30 ppt. Untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan menggunakan saponin sebanyak 200 kg per hektar. Saponin memiliki aktivitas farmakologi yaitu sebagai antivirus dan sebagai anti jamur. Untuk pemanenannya itu kan tadi itu sudah dijelaskan sama Bapak, itu ada 2 metode ya. Yang pertama itu sebagian dan yang kedua itu secara keseluruhan total. Nah untuk yang sebagian itu mungkin seberapa bagian dari tambak itu sendiri, misal atau 1/3 atau setengah atau gimana? Jadi gini makanya kan tadi saya jelaskan bahwasanya dalam hal mulai tebar atau kita budidaya itu dari ukuran yang saya jelaskan 2 kali 3, 3, 4 sampai 5, 7 dengan rata-rata umur panennya itu 4 sampai 5 bulan, itu dengan ukuran itu beratnya biasanya itu 4 sampai 5 ekor per kilo, berarti 250 gram atau 200 gram sampai 250 gram per ekornya sampai. Jadi untuk masalah panen atau pengambilan hasil itu ada 2 cara ya. Yang pertama itu dengan cara ngetrol, istilah sini ngetrol atau pakai jaring sepanjang tambak yang mau dipanen. Seperti itu, dan itu pun kalau memang diperkirakan ikannya itu banyak dan permintaannya bakul itu tidak sesuai dengan prediksi ikan yang akan dipanen, maka itu pemanenannya itu tidak keseluruhan, biasanya sebagian. Dia buat dijaring sebagian, meskipun dijaring sebagian, seumpama ada kelebihan yang dari diminta oleh bakul itu kan bisa dikembalikan lagi ke tambaknya lagi dengan masih keadaan sehat ikannya karena airnya tidak dikuras. Nah itu metode yang pertama. Untuk metode yang kedua itu biasanya kalau kapasitasnya atau budidayanya itu diperkirakan mungkin kalau kurang dari 1 ton atau 5 kintal dan seterusnya dan ke bawahnya lagi, itu biasanya itu langsung dikuras, dipompa, dihabiskan airnya. Jadi metode-metode atau cara-cara untuk pemanenan itu yang dilakukan di daerah sini itu seperti itu. Sekian video tentang tahapan budidaya ikan nila salin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya. Terima kasih dan sampai jumpa.